Okay, before we start our meeting today, we pray together. Shall we? Yeah. Pray, start. Finish. Hari ini Miss Eti akan memberi kalian apa ya? Materi tentang me expression to apologize. Apa expression to apologize? Kalau ada yang tahu? Apa? Apa kira-kira? Ekspresi meminta maaf. Ya, oke, next. Nah, sebelum kita mulai masuk deeper, sebelum kita before we start more deeper, sebelum kita lebih masuk ke dalam, kita main-main dulu. Tom Twister apa? Kalau ada yang tahu Tom itu apa? Tom lidah. Twister muter-muter ya. Huruf gitu ya, huruf dari depan tau kan? Nah, ini gunanya apa? Saya kasih ini untuk melemaskan ilat kalian, untuk melemaskan lidah kalian ya. Belum kita masuk ke material ya. Oke. Apa? Bersama-sama atau misalnya dulu, kasih contoh atau bisa sendiri. Challenge nih, Oke. She shall don't be she shall. Nanti akan cepat ya, bisa cepat atau pelan dulu kira-kira. Seashells gone by seashore. If Peter picked a pack of fish pepper, ini dulu. Where's the pack of fish peppers Peter Piper picked? Oke, lumayan ya, agak bulat ya. A flag and a fly flew up in the moon. Rubber baby buggy bumpers. Woozy was a bear. Woozy had no hair. Woozy wasn't woozy. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? kalian
biar semangat. Nanti ada kuliah lagi kan? Ada? Nggak ada, cuma ini aja. Oke, biar semangat. Nah, sekarang bisa dimulai nih. Nah, ungkapan maaf yang pertama yaitu adalah sorry. Ya. Sorry about that ya. Nah, kapan kita menggunakan kata ini adalah say expresses for very small accidents and mistakes like when you step on someone's foot. Jadi katakan frase ini frase ya guys ya. Untuk kesalahan yang sangat kecil atau kesalahan yang sangat kecil, mistakes ini kesalahan. Ketika seperti kamu menginjak hati temanmu atau hati seseorang. Jadi ini lebih kepada in your friend ya, lebih kepada teman sendiri atau informal gitu ya. Atau ini yang istilahnya bahasa gaul gitu ya. Oh sorry gitu ya. Pada teman sendiri. Nah yang kedua adalah I'm sorry for bla 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 ya. Kemudian ini I'm sorry that bla 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 or I apologize for bla 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 bla. Nah, kalimat ini kapan diucapkannya? Diucapkannya ketika kalian mempunyai sesuatu yang sangat jelek atau spesifik ya. You did sesuatu yang jelek yang kalian lakukan. Nah, kalau yang ini kalian I apologize for ini lebih ke formal. Jadi misalkan I'm sorry for late Miss Eti. Jadi bisa kepada Miss Eti. Miss Eti kan istilahnya satu level di atas kalian kan gitu. Yang bisa jadi teman, tetapi kalau misalkan di dalam I'm sorry Miss Eti, I'm late for your class misalkan. Nah itu pakainya jangan sorry Miss Eti, sopan ya. Pakainya ini I'm sorry for karena ini sudah naik satu level ya. Mengarahnya lebih ke formal, kan ini sudah ada. Mengarahnya lebih ke formal. Nah, lagi it was my fault. Ini adalah kesalahanku. Kapan diucapkannya ketika kalian kalau mengatakan ini kapan? Ketika menerima tanggung jawab dari kesalahan. Misalkan kalian apa ya? Misalkan ya lupa nggak ngerjain tugas misalkan ya. Misalkan kalau misalnya loh mana mas tugasnya, where is your assignment, where is your task, do you misalkan kamu nggak mau nilai gitu. Oh I'm sorry miss, it was my fault, I'm ketiduran misalkan. Maaf miss, ini adalah kesalahan aku tiduran jadi nggak bisa ngerjain tugas hari ini gitu ya. Jadi lebih ke atas lagi levelnya. Ini lebih polite. Polite itu apa? Sopan. Lebih ke sopan lagi. Sudah ada juga ya tadi ya. Oke, next. Nah ini I'm so sorry. I'm really sorry. Nah, kapan mengucapkan kalimat ini? Ketika kalian sangat menyesal tentang sesuatu yang express stronger regret or more serious mistake ya. Frase ini mengekspresikan penyesalan yang kuat untuk kesalahan yang serius gitu ya. Nah, jadi kayak misalkan I'm really sorry to hurt you, misalkan gitu. Aku sangat menyesal menyakitimu gitu ya. Kayak sama mantan gitu ya. I'm really sorry that I'm very hurt you. Aku sangat menyesal kalau aku sangat menyakitimu. Ayang gitu ya. Ya, jadi ini adalah sangat-sangat menyesal ya, lebih deeper ya, lebih dalam gitu ya. Dia menyesalnya kata-katanya lebih dalam. Oke, next ada I should have bla 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 atau I shouldn't have bla 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 bla. Kapan diucapkannya kalimat ini adalah ketika kamu mengharapkan bisa melakukan sesuatu di masa yang lampau, sama dengan seperti tadi yang mantan gitu ya. I should have to marry you. Aku seharusnya itu menikahi kamu, Beb. Gitu. Jadi kayak menyesal banget ya.
Would you like delete? Aku seharusnya menelponmu dan mengatakan kepadamu atau misalkan mau jemput temannya, mau berangkat bareng kuliah gitu ya. Duh, kok boncenganku kok enteng ya, mana ya? Nah itu ternyata temennya kan nggak di rumah, lo nggak dijemput gitu kan. Kalian bisa begini, I should have left you tadi. Aku seharusnya nggak ninggalin kamu gitu kan. Padahal mau berangkat ke kampus bareng gitu kan. Salah dia di rumah lupa. Oke, ada lagi. We deeply regret or please accept our apologies. Ya, ini lebih kapan diucapkannya kata-kata ini, yaitu ketika ini lebih ke arah formal ya. And these phrases are more formal and are typically used in business letter. Frasa ini, kata-kata ini maksudnya ini lebih formal dan biasanya digunakan di surat-surat bisnis atau surat-surat kerja atau sesuatu yang formal. Email biasanya kan, email itu juga kita harus formal ya, kalau email ya sangat formal ya. Nah seperti ini contohnya. Please accept our apologies for the delay in delivering our order. Tolong terima maaf kami untuk keterlambatan pengiriman pesanan Anda. Gitu ya. Kan lebih kepada ke apa? Institusi, lebih kepada suatu ya formal lah, kerja lah ya, pokoknya tentang work, pokoknya semua yang tentang work. Oke, nah kalau tadi di dulu, di review misalnya dulu. Apa tadi kalimatnya ketika kalian ke teman sendiri apa tadi? Sorry. Kemudian kalian ke Miss Ati misalkan apa? I'm sorry. Sorry. Kalian ke Pak Doni misalkan apa? Ayo. Kalian ke Pak Doni. I'm so sorry. Bisa. Kemudian apa? Kalian ke Pak Rektor. Apa tadi? I apologize. Jadi dibedakan ya guys ya. Keluar dari ruangan ini kalian sudah tahu membedakan. Karena apa? Sudah kuliah loh ya. Polainya harus dijaga, kesopanannya harus dijaga. Oke, berarti sudah masuk tadi, sudah nangkep yang awal. Sekarang adalah to ask for permission, ya, untuk meminta apa? Permisi ya. Nah, meminta permisi ini bisa dibacain aja ya supaya kalian juga terbiasa untuk ini ya. Ininya diarahkan ke sini, Bang. Biar bantu posisi. Oke, Miss Ati, bacain ya supaya kalian juga terlatih nanti mendengarkan bahasa Inggris ya. Asking for permission to do something takes many different forms. Perhaps you need to get permission to do something at work. Or perhaps you need to ask a friend for permission to use one of her possessions. Or maybe you need to ask the teacher if you can leave room for a moment of two. Remember to use polite terms when asking for permission to do something or use an object as you are asking a favor of that person. Ya. Oke, berarti apa ini penggunaannya? Penggunaannya adalah untuk penggunaannya adalah permintaan permisi ini digunakan untuk beberapa hal yang berbeda ya. Kadang kamu menggunakan permisi di tempat kerja, kadang kepada teman, kemudian kadang ke guru ya, kadang keluar ruangan ya. Nah, kuncinya ada di sini ya, kembali lagi ya, selalu ya, remember to use polite forms when asking for permission. Ingatlah selalu gunakan kesopanan untuk bersopan untuk meminta permisi untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi apa? Kata kuncinya
ada berbeda kata-katanya atau berbeda level ya, atau berbeda kelas ya. Karena apa? Mengutamakan apa? Polite dan mengutamakan kesopanan ya. Karena ya istilahnya kalau di orang Jawa kan kita ngomong dengan orang tua harus berbeda kan, harus lebih halus, harus lebih sopan. Sama sebenarnya di dalam bahasa Inggris juga ada kata-kata seperti itu gitu ya. Jadi nggak ngawur ngomongnya. Ngomong sama Pak Doni dengan ngomong sama Miss Eri sama. Nanti apa loh kok nggak polite sekali gitu kan? Kok nggak sopan sekali gitu ya. Oke, next. Nah, strukturnya sudah tahu struktur kan? Kalian ketika SMA atau SMP kan sudah diajari tenses toh? Ya. Tensesnya struktur use when asking for permission. Strukturnya yang digunakan ketika meminta permisi. Rumusnya, rumus kembali lagi ke rumus ya, kan tenses ya. Can I plus for plus very informal. For apa? Ayo. For apa? Can ini bisa dikatakan apa kalau kalian masih ingat? Bisa. Can. Model, ya kan? Ada ingat model? Model. Ya nanti belajar lagi ya. Ya, ininya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Ini very informal ya. Informal tadi seperti tadi yang suka-suka ya sama teman ya. Seperti ini. Can I go out tonight? Nah, can ini digunakan untuk yang informal sama seperti yang teman tadi ya. Atau bisa juga bisa. Karena bisa juga kadang informal juga. Bisakah? Can itu bisa ya. Bisakah aku pergi malam ini? Nah, kemudian ini can we have dinner with us? Bisakah kita makan malam bersama mereka? Nah, ini ya contohnya. The use of can I do something is very informal. Penggunaan dari can I do something itu sangat informal dan bisa digunakan di bagaimanapun ini digunakan di percakapan informal atau sehari-hari tadi boleh dan alasannya yang menghidupinya gitu ya. Oke, bisa dibacakan aja supaya kalian terbiasa. The use of can I do something is very informal and considered incorrect by many. However, it is used in everyday informal speech and for guest reasons as we do. Nah, jadi ketika kalian sama teman tadi, kalau tadi sudah sorry, nah ini bisa pakai can we go tonight gitu ya. Oke, next. Nah, bisa juga pakai may itu boleh ya. May I plus verb itu kata kerja. Contohnya seperti ini. I have another piece of pie. Apa kaitannya? Ayo gantian kalian yang sudah bisa translate. Apa artinya? Mungkin aku bisa mendapatkan satu kopis potong dari pie. Ya apa? Ayo. Bolehkah? Bolehkah saya Ayo, bisa apa? Potongan pie lain? Iya, bolehkah aku mendapatkan potongan pie yang lain? Piece itu kan potongan. Ya, pieces ya. Just Potong, one piece, piece. satu potong. One piece. Oke, yang ada dua yang mana? Ayo. Ayo, siapa yang bisa translate? Saya pergi? ini dulu. Bisakah? Kita pergi ke malam ini. Ya, bisakah kita pergi keluar dengan teman-teman karena ada S-nya ya. Teman-teman berarti jamak banyak teman-teman kita malam ini gitu ya. Kan sih all of you guys know that English itu kadang dibalik. Ya, tahu ya. Jadi Inggris itu kadang dibalik. Kalau seperti ini pemaknaannya kita teman-teman nggak pas, jadi harus dibalik dulu. Teman-teman kita, nah itu ya. Kadang ada yang dibalik, kadang ada yang enggak. Ya kalau ini kan nggak bisa dibalik, gitu kan. Kali ini friends dulu baru hours penerjemahannya.
ribet kelasnya gitu ya. Saking ininya gitu ya. Saking buletnya. Ya. This form has become a little more formal and is often replaced with other forms such as canine and canine. Any argue that canine is incorrect because it refers to ability ya. Biasanya my adik samping ini digunakan untuk meminta permisi lagi ya. Di masyarakat modern ya, ini bisa kadang ini digunakan ya sedikit lebih formal, bisa juga ini lebih polite ya, lebih polite daripada yang tadi. Ini bisa pakai happy, kepatuhan ini, kepatuhan ini bisa pakai ini. Nah biasanya bisa digantikan juga dengan can I atau could I atau ini can I ya. Itu. Tetapi can I tadi kan kita merefer ke informal ya. Kalau misalnya menyarankan kalau can I ya ke teman aja gitu. Kalau could I masih bisa selevel dengan may. Jadi bisa may, bisa could I, bisa may I. Itu ya. Oke. Next. Nah, ini adalah contoh-contohnya ya. However, this form is quite common in everyday situation. Bagaimanapun, bentuk-bentuk ini tuh sangat biasa digunakan di setiap hari, di situasi setiap hari ya. Misalkan kayak gini, could I please plus verb ini saya tadi ya. Contohnya, could I please go on to the movie? Biasa kan? Nah, bisa juga pakai could ya. Could we please go on trip this weekend? Ayo bisa terjemahkan ini yang nomor 1. Ayo. Apa? Yang cowok-cowok yang belakang, ayo. Bisakah? Could ini bisakah? Jadi kalau seperti ini menerjemahkannya harus keseluruhan karena ada please ya. Ini nggak bisa diterjemahkan. Kalau misalkan dari kata, bisakah aku tolong pergi dengan Tom ke movie itu bioskop ya biasanya ke movie atau nonton bioskop gitu biasa sinematis gitu ya. Nah kalau kayak ganjil seperti ini diterjemahkannya secara keseluruhan. Bisakah aku, jadi kadang please ini di skip gitu ya. Bisakah aku pergi dengan Tom ke bioskop udah jadi gitu ya. Jadi please ini kadang hanya sebagai apa istilahnya ya? Pelengkap manis kecap Manis. ya. Karena kalau ada please itu lebih kepada apa istilahnya? Kalau itu kan minta tolong ya, kita memohon gitu ya. Nah, apa ini? Could we please go on? Ayo, ini apa berarti? Bisakah kita Ya, bisakah kita jalan-jalan? Traveling itu kan jalan-jalan gitu ya. Akhir minggu. Kalau yang ini bentuk interrogatif ya, pertanyaan. Jadi pakai do. Nah, do you think I could plus verb ini rumusnya ya. Ini contoh-contohnya. Coba ini apa artinya? Ayo, guys. Ayo, apa? Apakah menggunakan AB? Ya, menurutmu apakah aku bisa menggunakan smartphone-mu? Itu kan sudah simpel banget ya, ya sudah kena gitu kan. Kemudian yang ini, ayo. Do you think I could borrow your car? Apa kira-kira? Bisakah menurutmu? Bisakah aku meminjam mobilmu? Biasanya nggak boleh ya kalau nggak kenal ya. Nggak kenal sih boleh-boleh aja. Nah kalau yang ini juga pakai would, jadi bisa pakai could, bisa pakai would. Would itu sama. Would itu lebih sopan. Would itu lebih sopan. Would kemudian ini di possible for me plus infinitive ya. Seperti ini contohnya. Would it be possible for me to use your computer or music? Ayo apa artinya kira-kira?
Sebelah sana mungkin bisa, Mas. Try. Coba nggak apa-apa, salah nggak apa-apa namanya itu ya. Apa kira-kira? Apakah ini memungkinkan untukku menggunakan komputermu untuk melakukan ini? Ya kan? Kemudian yang bawah, would it be possible for to study in this room? Apa kira-kira? Belajar di ruang ini. Apakah memungkinkan untuk belajar di ruang ini? Ya, apakah ini ya karena ada pilih ya? Apakah ini memungkinkan atau apakah akan juga bisa? Apakah akan memungkinkan untuk belajar di ruangan ini? Ya. Would-nya ini lebih sopan. Oke, ini ada beberapa juga. Bisa juga ditambahin nih, ditambahin mind ya. Would you mind if I plus in fast? Would you mind if I stay a few more minutes? Ayo apa kira-kira? Would you? Ayo apa? Apakah menurutmu seandainya aku tinggal di sini beberapa menit, nggak apa-apa, jadi ditambahin. Kalian ini, would you mind if I took a few minutes break? Apa? Ya, apakah menurutmu jika aku mengambil istirahat 5 menit, ya nggak apa-apa, 1 jam juga nggak apa-apa gitu ya. Jawabnya masuk. Oke, ini ada lagi juga bisa pakai kalau tadi Main. ya. Main Kemudian baik. kita bawa first aid. Ayo kalau first aid berarti tensesnya apa? Ketika dia Sedang. tensesnya apa? Tenses ada berapa tenses? Simple past, simple present tense, simple past tense, simple future. Nanti bisa dikembangkan, bisa dikembangkan ke continuous, ke perfect, ke apa. Tapi paling tidak kan ada 3, apa? Simple present tense, simple past tense, simple future. Nah kalau lain apa? Kalau ini kan berarti sedang terjadi, berarti apa? Present, simple present. Jadi kalau ada ini berarti masuk ke simple present tense ya. Bisa dia hanya repeat ya, mengulang aja. Nah, ini juga seperti ini. Kemudian seperti ini, would you mind by using your cell phone? Nah, apa? Ya kira-kira apa artinya? Bisakah kamu? Ya, apakah kira-kira menurutmu aku bisa menggunakan handphonemu nggak? Gitu kan? Ya. Informal. Oke, apakah kira-kira menurutmu aku bisa menggunakan handphonemu? Cellphone itu sama dengan handphone. Kita ini kan handphone. Kemudian ini, would you mind by playing your piano? Ya, apa? Kira-kira apa? Apakah menurutmu aku bisa memainkan pianomu? Ya, apakah menurutmu aku bisa memainkan pianomu? Gitu ya. Oke. Wah, jadi. Nah, kita jangan finish, but the class is not finished yet, ya. Kelasnya belum selesai, masih ada satu lagi, ya, masih ada satu lagi. Nah, karena tadi kalian sudah mengenal beberapa apa istilahnya asking to permission, apologize, macam ya tadi ya. Sekarang misalnya kasih challenge. Nah, challenge-nya apa? Nanti challenge-nya adalah kalian bentuk 3 grup. Karena di sini punya berapa ya? Nah, I have some of picture. Misalnya punya beberapa gambar. Misalnya punya beberapa gambar. I have 4. Ya untung aja ya kemarin misalnya ya cuma 3 karena ini banyak orangnya. Misalnya punya beberapa gambar yang akan menunjukkan beberapa
choice atau permission ya. Tugas kalian adalah nanti mengekspresikan, ditulis di sini apa kira-kira, maksudnya in your mind, di dalam pikiran kalian apa yang terbesit, apa yang terbetik, apa ya namanya ya, terlintas ya, terbersit ya, pokoknya whatever lah itu namanya. Kalian tulis di bawah sini atau di baliknya boleh ya, di baliknya boleh sebanyak-banyaknya. Ketika kalian for example ya, ketika kalian melihat ini kayaknya bertengkar ya, ini ada orang bebek-bebepan gitu ya, kemudian bertengkar nggak tahu ini ngapain, jawabnya minta maaf ya, gitu kan, gitu ya. Nah kalian nanti bentuk 4 grup ya, bentuk 4 grup, kebanyakan lah 1000 berapa ini ya. Nanti kalian bentuk 4 grup, akan dibagi satu-satu dengan Miss Eti setiap grup. So I will give you for each group one picture for this paper, and you say that anything that in your mind, or you can Google it ya. Jadi nanti akan dibagi ini masing-masing satu kertas, kemudian ditulis seperti tadi, bisa googling, bisa ketika terlintas di sini. Nah nanti kalian harus presentasikan in front of the class. Only reading that what you get ya. Hanya membaca apa yang kalian dapat, nanti gantian membaca satu-satu. Only reading ya. Mencarinya bisa apa tadi? Mencarinya bisa dikit sendiri, bisa nyoto tadi, bisa googling, bisa kan bawa handphone kan, handphonenya dikeluarkan aja. Misalnya itu sekarang zamannya handphone, googling aja ngapain susah-susah gitu kan. Nah kalau perlu pakai AI itu deh, keluar semua deh AI-nya, nggak apa-apa. Bisa sih malah senang karena nanti akan dapat banyak. Terima kasih atas kerjasamanya dengan challenge yang bisa dirilis ya. Oke, now di reflection. Sekarang kita berefleksi apa yang kalian rasakan. How do you feel about this meeting? How do you feel about this lesson? How do you feel about this class? Sekarang kita berefleksi ya. Apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian jadi kesan kecil dengan pertemuan kita, dengan kelas kita, dengan materi kita? Come on. Punya ilmu baru. Oke, thank you. Apa lagi? Belajarnya cara memainkan anaknya, bedanya. Oh, metodenya juga asik. Asik ya. Asik banget ya. Oke, thank you. Lagi sebelum saya akhiri pertemuan kita hari ini. Ya. Semoga bisa ketemu lagi di lesson mendatang. Semoga bisa mengembali yang lebih banyak untuk kalian supaya kalian lebih semangat belajar terus dan kuliah ya. Oke, saya mengucapkan sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, bisa diucapkan sekali lagi terima kasih atas semua collaboration, semangat kalian di kelas sesi hari ini, dan terus baca ya. Terima kasih ya. Sama-sama, semoga bisa menginspirasi dan memberikan sesuatu kepada sesuatu ketika keluar dari kelas ini.